Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama untuk memohon hikmat dan kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan saja. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke 37. Injil Matius 5 ayat 21 sampai 37. Kita biarkan Alkitab kita terbuka di hadapan kita, dan kita saat dalam doa kita berdoa. Sampai memaselan kada Tuhan surga, kamu tu puang untuk ditingara tu tak cuman tambangan. Udah semua ngau puang tu kasih ukuran ki, maka roen tu demon dek tebanuan na tumatuang ki banuan na sulu ki o puang. Udah semangat Pak Kamase bilang kami o puang, empon jomai ongan banuang ki simisa-misa yang ki rampo melon dek tebanuan na tumatuang ki banuan na sulu ki o puang. Sampai mamaselan kada Tuhan surga, totemo o puang laki buka laki basa siya laki nanungan tu sangtan lamai kada maduruni. Kitanda itu kaleki o puang kumuatang pakule kan o puang. Jangan kama kakinan melo o puang angki tandai meloi la bira kalaki pogou te sangtan lamai kada menurun milan tengka kedek ki pialo. Ambek mamaselan kada Tuhan surga tontong membasaki tu tomi o puang tu la umpatale di zona sangtan kada menurun mi. Beni kakinan melo o puang an nama kada-kada situru lalan tak korayan mi. Ambek mamaselan kada Tuhan surga pasake kan staruk na puang lansangan na puang Yesu yang mau puang sia juru salama aki anggi tontong mas sambayang. Amin. Tumatang ko siya sulok solanasang pada di makaborok lansangan na puang. Pembacaan kita hari ini saya persiapkan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke 21 sampai ayat yang ke 36. Cara membacanya kita akan baca secara berganti-gantian. Ayat ganjil akan dibacakan oleh laki-laki dan ayat genap akan dibacakan oleh perempuan. Dia adalah kita semua tunggu Yesus selanasan pada di panopor sangat buang Yesus. Dari pembacaan kita pada sore hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke 21 sampai 37, saya simpulkan dalam suatu tema pembunuhan karakter. Ada kata yang mungkin biasa kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mulutmu harimaumu dan luka tapi tidak berdarah. Adalah ungkapan yang biasa kita dengar atau bahkan sering kita ungkapkan sehari-hari dalam pergaulan. Ada pengalaman yang saya dapatkan, tapi ini bukan saya secara pribadi yang mendapatkan, tentang kata mulutmu harimaumu. Dalam hal ini cerita dari rekan kami di kampus. Ada mahasiswa yang mengatakan ini terjadi dalam grup WhatsApp. Saat itu ada mahasiswa yang mengatakan bahwa sesibuk apakah dekannya FKIPK, kenapa sangat susah ditemui. Waktu itu dalam Bastoraya, nah susi bang ya rektor tu dekan na FKIPK, nama susah bang ditemui. Pada saat itu memang banyak polemik masalah yang terjadi di sekitaran atau dunia kampus. Kemudian dekan kami hanya mengatakan sepatah dua kata, termasuk yang terakhir
Beliau katakan adalah mulutmu dan maumu. Beliau langsung keluar dari grup WhatsApp itu. Teman-teman kusia sulok solan asang dari cerita itu atau dari hal tersebut dapat kita story dan sebagainya. Saya percaya akan hal itu. Teman-teman kusia sulok solan asang begitu berpengaruhnya sebuah kata bagi orang lain, sehingga kata itu bisa menguatkan seseorang, tetapi juga bisa membuat orang menjadi lemah, bahkan terpuruk. Mau kadang tabangan itu bisa mau ben semangat tahu bisa luka untuk banget nih. Atau kata kita ini bisa membuat orang bersemangat dalam kehidupannya, bisa juga menjatuhkannya secara tidak sadar. Teman-temanku sesuluk solanasang bacaan ini adalah masih kelanjutan atau masih bagian dari khotbah Yesus di bukit. Yesus mengungkapkan hukum Taurat yang mengatur tentang bagaimana relasi yang baik dengan sesama kita. Yesus mengungkapkan dalam khotbahnya bagaimana pemahaman keliru ahli Taurat tentang hukum Taurat yang dilakukan dan dipahami secara harfiah. Kita ketahui dalam hukum Taurat yang berisi jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, biasa dikuah ya, biasa dikuduka tidak. Dalam hal ini pelan katuan tak kelo biasa saya bang nasi lolongan tuh di sanganna. Misalnya hari ini kita mengatakan ya, lama nama gereja masyang. Nyatanya masyang melambi. Misalnya miliki ona, tak ona din mana gereja. Dalam hal itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kita mengatakan ya, hendaknya kita katakan ya. Dan jika tidak, hendaknya kita mengatakan tidak. Jangan kita mengatakan ya, tetapi kita mengatakan tidak dalam hal action atau dalam hal perbuatan kita. Teman-temanku sesuluk solanasang, semua hal ini dinyatakan Yesus sebagai bentuk pelaksanaan langsung dari sebuah hukum Taurat melalui hal yang sangat sederhana yang sering dilakukan orang-orang Yahudi. Melakukan hal-hal kecil yang dikehendaki Allah bagi sesama kita adalah sebuah cara untuk mewujudkan pembentukan panitia, dan setelah panitia itu akan melaksanakan pertanggungjawaban dalam hal LPJ-nya. Ada saja orang-orang yang berusaha mencari di mana letak kesalahan dalam LPJ itu. Main ada yang duka melon atau supaya stege-tege kita ana menonton banget tuh laporan pertanggungjawaban. Tetapi dalam hal itu marilah kita mencari yang baik dalam hal melembut, penuh pengampunan dan berpikir positif, disertai dengan kejujuran. Dengan tujuan hal itu akan membangun karakter yang makin serupa dengan Kristus. Teman-temanku sesuluk solanasang, untuk itulah mari kita memiliki sikap-sikap yang menyerupai dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita kembali ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan mari kita lakukan segala tugas tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap bersandar kepada Yesus Kristus, dan percayalah kita membangun karakter yang makin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin.